Apakah kamu fanboy dari anime One Piece? Atau ada di antara kamu yang menganggap anime tersebut tidak kekanak-kanakan oleh karena membawa ide tentang perjuangan melawan penindasan, kebebasan, perdamaian, politik, dan lain sebagainya? Atau kamu adalah generasi yang kebetulan menikmati tayangan kartun di TV pada awal 2000-an? Maka One Piece mungkin merupakan salah satu anime yang tidak asing lagi bagi kamu. Dan terlepas dari semua itu, serta apapun alasannya, video ini akan mengupas sisi yang jarang diperbincangkan di anime One Piece. One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh tokoh yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian penggemar One Piece, yaitu Eiichiro Oda. One Piece mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet karena memakan buah iblis secara tidak sengaja. Luffy kemudian membentuk kelompok bajak laut yang dinamainya dengan topi jerami. Selayaknya bajak laut lain dalam anime tersebut, mereka menjelajahi Green Line, sebuah nama lautan dalam anime tersebut, dengan tujuan mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal dengan nama One Piece. One Piece mulai diproduksi oleh Toei Animation di Fuji Television pada 20 Oktober 1999. Anime tersebut memecahkan rekor dunia dengan penjualan tersebat pada volume 63 yang terjual sebanyak 2 juta lebih hanya dalam kurun waktu 4 hari. Pada awalnya, Eiichiro Oda merencanakan One Piece akan berjalan sekitar 5 tahun. Dan sebenarnya, dia telah menetapkan endingnya. Tapi dia terlalu menikmati jalan ceritanya. Dan sekarang, kamu, saya, atau dia tidak tahu kapan One Piece akan berakhir. Kayak hubunganmu yang digantung gak tahu sampai kapan. One Piece bukan anime yang hanya menyampaikan kisah petualangan seorang bocah. Tetapi lebih dari itu, One Piece membawa satu ide tentang ideologi yang berkembang pada abad 20, yaitu anarkisme. Sebelum jauh membahas keterkaitannya, kita mesti menyatukan pahaman kita tentang anarkis. Peter Kropotkin merupakan salah satu tokoh utama dalam anarkisme. Dia mengartikan anarkisme sebagai satu prinsip kehidupan dan perilaku di mana masyarakat sejatinya justru dapat hidup harmoni dan sejahtera jika tidak memiliki pemerintah atau negara. Tidak juga tunduk pada hukum yang dibuat negara, tetapi justru dengan perjanjian yang bebas yang disepakati oleh berbagai kelompok. Anarkos atau anarkia dalam pengertian Kropotkin diambil dari bahasa Yunani yang berarti tidak memiliki pemerintah atau menjadi tanpa pemerintah. Namun makna asli dari anarkisme tidak hanya tidak ada pemerintah. Anarki berarti tanpa penguasa, atau yang lebih umum, tanpa otoritas. Lalu, apa yang dimaksud dengan hidup tanpa pemerintah atau tanpa otoritas? Sebagaimana yang dimaksud dengan Peter Kropotkin, hidup tanpa pemerintah yaitu kehidupan manusia yang bebas dari segala bentuk otoritas. Dalam arti bebas, bebas berpikir, bebas dalam memutuskan sesuatu secara bersama-sama dibandingkan menerima perintah. Itulah yang dimaksud dengan kalimat tanpa pemerintah. Ketika melihat bendera bajak laut Monkey D. Luffy dalam anime One Piece, ternyata bendera tersebut mempunyai kemiripan dengan bendera gerakan anarkisme yang mulai digunakan sekitar tahun 1880-an. Meskipun bendera anarkisme tidak mempunyai lambang tengkorak, tetapi setidaknya kedua bendera tersebut sama-sama menggunakan warna hitam pekat. Warna hitam diasosiasikan sebagai warna yang netral. Berbeda dengan bendera dari kebanyakan negara di dunia yang cenderung menggunakan warna yang terkombinasi dan cerah. Lagu The Gags yang berjudul Bendera Hitam dalam liriknya. Setidaknya, lagu tersebut merepresentasikan bendera hitam sebagai bentuk perlawanan melawan otoritas, dalam hal ini negara. Kelompok-kelompok anarkis sering menggunakan bendera hitam sebagai simbol pergerakannya. Bendera hitam menjadi penolakan batas negara serta simbol anti bendera atau negara. Warna hitam dari bendera tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk yang memiliki hubungan dengan konsep negara harus dihapuskan. Alasannya cukup sederhana, karena kaum anarkisme
menganggap bahwa segala bentuk penindasan sebenarnya berasal dari konsep negara, sehingga negara harus dihapuskan. Mereka berasumsi bahwa bentuk penderitaan dan penjajahan semuanya bersumber pada negara. Semua bajak laut dalam anime One Piece juga menggunakan bendera hitam. Hal yang menjadi pembeda antara satu bajak laut dan bajak laut yang lainnya hanya berada pada bentuk tengkorak pada tengah bendera tersebut. Bendera-bendera bajak laut dalam anime One Piece juga mempunyai tujuan yang sama dengan bendera hitam anarkisme, yaitu menjadi bebas dan terlepas dari bentuk negara atau aturan negara. Seseorang yang membentuk kelompok bajak laut dalam anime One Piece secara sadar juga memilih untuk bebas atas aturan negara. Bendera hitam anarkisme membawa semangat kebebasan bahwa kita harus bebas dari segala bentuk penindasan, serta batas teritorial yang selama ini justru dibentuk oleh otoritas negara. Warna hitam melambangkan menyatunya semua batas teritorial menjadi satu warna, yaitu warna hitam anarkisme. Pada dasarnya, keyakinan kaum anarkis ialah meyakini bahwa negara atau pemerintah merupakan sumber utama dari penindasan yang telah dialami umat manusia sepanjang sejarah. Dalam alur cerita One Piece, Luffy dan kawan-kawan turut menolak adanya sistem pemerintah dengan berpetualang menjadi bajak laut. Menjadi bajak laut dalam anime tersebut melambangkan ketidakpatuhan atas segala bentuk otoritas, serta menghilangkan batas teritorial dari satu negara. Ideologi Luffy sebagai seorang anarki tergambar dalam chapter 746 anime One Piece. Setelah membebaskan masyarakat Dressrosa dari kejahatan para pemimpinnya, 7 aliansi bajak laut yang membawahi 5.600 anggota menawarkan pertukaran cawan yang berisi sake. Aliansi bajak laut itu juga menawarkan kesetiaan di bawah komando Luffy. Pertanyaannya, apakah Luffy menerimanya?いや、味の問題じゃねえくで。あんただず、この先この事件をきっかけに大物たちから命を狙われるべ。もしそうなったら、いかにルフィ先輩たちといえども苦戦は必至。んだばそん時ルフィ先輩に救われた俺たちが。だけどよ、これ飲んじまったら俺はこの大船団の大船長になっちまうんだろ。だべ。総勢5600名の子分がいりゃ晴れて大海賊の仲間入りだべ。ルフィ先輩はいずれ海賊王になられるお人。世界を取るにゃこれでも戦力は少ねえくれだべ。Si topi jerami sontak menolak pertukaran sake itu. Tindakan yang berlawanan dengan yang pernah ia lakukan pada 12 tahun sebelumnya, ketika Luffy melakukan pertukaran sake antara kedua kakaknya, Ace dan Sabo. Mengapa Luffy menolak tawaran tersebut? Bukankah dengan menerima berarti aliansi bajak laut Luffy akan semakin kuat? Luffy melihat persatuan aliansi tersebut sebagai hal yang tidak didasari atas solidaritas yang murni. Sebab Luffy memandang tawaran pertukaran cawan oleh 7 aliansi bajak laut punya motif tersembunyi dan mengesampingkan solidaritas sebagai tujuan utama dalam pertukaran cawan tersebut. Seorang tokoh anarkisme, Joseph Proudhon misalnya, pernah menyinggung permasalahan ini. Ia mengungkapkan bahwa kontrak sosial yang didasari atas motif ekonomi pada dasarnya membawa relasi atau hubungan yang tidak lain adalah sandiwara semata. Sederhananya, kontrak sosial dalam anime One Piece disimbolisasikan sebagai pertukaran cawan. Penolakan Luffy dalam kontrak sosial atau pertukaran cawan tersebut mungkin saja karena Luffy punya ketakutan bahwa pertukaran tersebut tidak murni didasari atas solidaritas, melainkan sesuatu yang di luar daripada itu. Ketika Luffy berdiri di hadapan ribuan anggota aliansi lainnya, ia berseru, Bagi Luffy, menjadi raja bajak laut bukanlah menjadi orang yang hebat atau penting,
tetapi menjadi orang yang bebas. 俺はルフィ。海賊王になる男だ。支配なんかしねえよ。この海で一番自由な奴が海賊王だ。 Penolakan cawan tersebut juga dapat dipandang sebagai keengganan Luffy untuk menjadi pemimpin besar layaknya Laksamana Chengho atau pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang membawahi banyak armada. Hal tersebut karena penolakan Luffy terhadap kekuasaan. Mikofuku misalnya, seorang filsuf Prancis dalam konsepnya tentang kekuasaan. Ia beranggapan bahwa kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga menghadirkan kebijakan dan kontrol tertentu. Kebebasan dan solidaritas merupakan istilah yang sangat populer di kalangan anarkis dan dianggap sebagai solusi dalam penghapusan negara sebagai alat primordial dari penindasan. 12 tahun lalu pertukaran cawan dilakukan Luffy dengan dua saudaranya. Tanpa satu penolakan, tentu pula tanpa satu sandiwara. Pertukaran itu dilakukan atas nama kebebasan dan solidaritas sebagai bentuk persaudaraan. Menjadi bajak laut sepertinya merupakan satu-satunya cara untuk menggapai kebebasan dalam anime One Piece. Dalam konsep hierarki One Piece terdapat pemerintah dunia yang membawahi negara-negara, serta Marine sebagai kaki tangan mereka untuk menjaga kekuasaan. Posisi bajak laut sebagai pemberontak yang dicap sebagai musuh pemerintah dunia menjadikan bajak laut sebagai kegiatan yang ilegal. Hal ini dikarenakan kebanyakan bajak laut memahami kebebasan secara ekstrim. Mereka sama sekali tidak menghormati kebebasan orang lain. Dan pada akhirnya, layaknya negara, keduanya juga menghadirkan penindasan. Luffy hadir sebagai representasi dari anarko-kolektivisme atau anarkisme kolektif. Esensi dari anarkisme kolektif adalah keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang lebih cocok untuk bekerja sama dalam kebaikan umum daripada kebaikan individu. Anarkisme kolektif menekankan pada kapasitas manusia sebagai makhluk yang solid, seperti apa yang diucapkan Crop Topkin, yaitu saling mendorong. Dalam beberapa chapter One Piece, ketika kru topi jerami ditawan, Luffy rela untuk mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan kawannya. Tidak hanya terhadap kawan dekat, bahkan kawan yang hanya sekali ia jumpai atau sama-sama melihat penderitaan akibat pemerintah atau bajak laut lainnya. Luffy tidak segan untuk pasang badan membela keyakinan kawannya. Solidaritas merupakan kunci penting bagi kaum anarkis, juga bagi Luffy. Solidaritas menyangkut tentang hubungan antar manusia dan manusia lainnya, di mana hubungan tersebut dipahami sebagai sarana di mana manusia bekerja sama untuk memenuhi kepentingan bersama demi tercapainya kebebasan dan kesetaraan. Secara sederhana, ketika manusia saling membantu satu sama lain, maka kebebasan dan kesetaraan baru dapat tercapai. Juga sebaliknya, jika manusia tidak saling membantu, saling acuh satu sama lain, maka kebebasan dan kesetaraan adalah hal yang tidak mungkin dapat tercapai. Bagi kaum anarkis, saling membantu adalah fitur fundamental atau hal yang paling utama dan sangat penting dari kehidupan manusia. Jika kamu melihat One Piece dalam petualangan Luffy dari Arc East Blue, Alabasta, Sky Island, Water Seven, Killer Bark, Summit War, Fishman Island, Dressrosa, sampai Yonko Saga, dalam anime tersebut semuanya bercerita tentang solidaritas. Semuanya bercerita tentang pembebasan. Semuanya bercerita tentang upaya Luffy dalam membantu orang lain. Semuanya bercerita tentang kebebasan yang hanya dapat dicapai dengan kerjasama. Mengapa seperti itu? Alasannya cukup sederhana. Luffy dan begitupun kaum anarkis menganggap bahwa solidaritas adalah satu-satunya akses yang dapat digunakan manusia untuk menjadi bebas. Dengan kata lain, kebebasan baru dapat tercapai ketika kita solid. Bagi kaum anarkis, kebebasan merupakan produk kemanusiaan. Sebagaimana yang dikatakan Emma Goldman, fakta bahwa seseorang memiliki kesadaran akan diri sendiri menjadi berbeda dari orang lain, menciptakan keinginan untuk bertindak secara bebas. Keinginan akan kebebasan dan ekspresi diri adalah sifat yang paling mendasar dan dominan. Yang perlu digarisbawahi, kebebasan adalah sifat yang paling mendasar dan dominan dari manusia. Tetapi dalam praktiknya, orang kadang memahami kebebasan dengan cara yang berbeda. Kami beranggapan bahwa semua bajak laut dalam anime One Piece
juga menginginkan kebebasan. Karena menjadi bajak laut dalam anime tersebut, di sisi lain juga memilih untuk bebas. Tetapi kebebasan dari masing-masing bajak laut punya definisinya yang berbeda. Kaido misalnya, yang memilih bebas tapi merenggut kebebasan orang lain dengan cara memperbudak warga Wano. Atau Big Mom yang menjadikan semua spesies manusia sebagai koleksi. Dan hanya Luffy yang memahami kebebasan layaknya seorang anarkis, di mana kerjasama, solidaritas, saling membantu merupakan fitur utama untuk mencapai kebebasan. Lantas, bagaimana solidaritas itu tercapai? Bagian ini akan kami jelaskan di episode selanjutnya. Menurut kamu bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar pendapat kamu, dan bye.